Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita kemarin mempelajari tafsir surah Yunus sampai ayat yang ke-6, di mana pada ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatil liqaumin yattaqun. Sesungguhnya di dalam perselisihan atau pergantian malam dan siang dan pada apa yang Allah telah ciptakan yang ada di langit dan di bumi, semuanya itu adalah sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi hanya orang-orang yang bertakwa saja yang bisa memahami bahwa alam semesta ini yang kita semua masih berada di dalamnya, semua peristiwanya itu menunjukkan kepada kemahaesaan Allah, kepada kekuasaan Allah semata. Ada orang hidup, ada orang lahir, hidup, ada orang mati, kejadian itu Allah yang menentukan. Ada orang sehat, ada orang sakit, begitu juga Allah yang memegang urusan itu. Ada orang kaya, ada orang miskin, Allah juga yang membuat ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang berhasil, beruntung, ada orang yang gagal, belum beruntung, itu juga Allah. Jadi semuanya itu serba Allah saja bagi orang-orang yang takwa. Kalau sebelum-sebelumnya dikatakan liqaumin ya'lamun, bagi orang-orang yang mengetahui atau mengerti, yakni membenarkan kepada ayat-ayat Allah. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala sejak awal surat Yunus ini berfirman yang isinya menyatakan pertama tentang ayat Al-Qur'an, kemudian tentang Nabi Muhammad SAW dan tugas beliau diutus oleh Allah untuk memberi peringatan kepada manusia dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, sementara orang-orang kafir mengatakan bahwa ini ajaran Muhammad ini hanyalah sihir, atau Muhammad ini hanyalah tukang sihir. Lalu Allah setelah menyebut Al-Quran pada ayat yang pertama, ayat yang pertama dan pada ayat yang kedua Allah kemudian menyebut tentang Nabi Muhammad SAW. Pada ayat yang ketiga dan keempat dan kelima sampai ke keenam Allah menyebut tentang dirinya. Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya Tuhan kalian semua wahai manusia adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Kemudian dialah yang mengatur segala urusan. Ingat, segala urusan akan kembali kepada Allah ketika kamu sudah pada pulang kepada Allah. Di sana nanti di alam yang baru tidak ada lagi pembela, pemberi syafaat kecuali sesudah mendapat izinnya Allah. Itulah Allah Tuhan kalian, maka sembahlah Dia. Apakah kalian tidak mengambil pelajaran dari semua ini tadi? Dari apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi ini tadi? Kemudian ingatlah kepada Allah, kepada Dia Allah saja tempat pulang, tempat kembali kalian semuanya, dan itu adalah janji Allah yang benar.
Sesungguhnya Dia yang memulai menciptakan makhluk, kemudian Dia akan mengulangi menciptakannya lagi, menghidupkan lagi seperti waktu matinya. Untuk apa? Untuk Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan balasan yang adil, dan kepada orang-orang kafir balasan mereka adalah minuman yang tersedia terbuat dari air yang sangat panas dan azab yang menyakitkan, yang pedih. Itu semua bukan karena Allah kejam kepada manusia yang kafir, tapi karena mereka sendiri yang memilih hidup sebagai orang kafir. Ya. Lalu Allah menceritakan lagi tentang dirinya pada ayat yang kelima. Dialah yang telah menciptakan matahari dan bulan. Matahari bersinar, bulan bercahaya. Dan Dialah yang telah menetapkan kedudukan-kedudukan bintang di dalam peredarannya, supaya kalian semua mengetahui perhitungan tahun dan ilmu falak, ilmu hisab. Allah tidak menciptakan semua itu dengan sia-sia, tapi ada tujuan. Tujuannya adalah supaya manusia tahu bahwa semua yang mereka saksikan di alam semesta, baik matahari maupun bulan purnama yang indah, matahari yang bersinar terang yang sangat dibutuhkan oleh manusia ini, itu semuanya dari Allah Ta'ala. Dia menjelaskan ayat-ayat ini untuk orang-orang yang mau mengerti, yang mengetahui. Demikian juga dalam peristiwa pergantian malam dan siang hari, dan pada apa saja yang Allah sudah ciptakan dari makhluk-makhluknya yang ada di langit dan di bumi, itu semuanya adalah tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sesudah itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Allah menyatakan pada ayat berikutnya, ayat 7 dan 8 dari surah Yunus ini, ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya dunya wa ta'ma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Dua ayat ini Allah tujukan kepada manusia-manusia yang tidak percaya dengan semua yang sudah Allah sebut dari ayat 1 sampai ayat 6. Siapa mereka? Allah menyatakan, inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang la yarjuna. Ingat, kalau kita membaca rok mati, roknya kelihatan tebalnya. Yar, bukan yar. Yar, ya. Innalladzina la yarjuna. Sesungguhnya orang-orang yang mereka la yarjuna, tidak mengharapkan. Orang-orang yang tidak mengharapkan, ini terjemah harfiahnya, terjemah secara bahasa. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan liqa'ana, pertemuan kami, maksudnya pertemuan dengan kami. Liqa' itu pertemuan. Dulu salah satu guru saya, Kiai Haji almarhum Kiai Haji Zahid, bukan Yazid ya, Zahid. Kalau Yazid lah yang orang Jawa Timur itu. Ini Zahid. Kalau beliau habis memberi ceramah, habis salat gitu, bacakan 1-2 hadis, selesai. Terus ilal liqa,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa, sampai ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liqa itu pertemuan, ya. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, ya, sesungguhnya orang-orang yang mereka tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, waradu, dan mereka telah ridho, mereka telah puas, bil hayatid dunya, dengan kehidupan dunia, watma'annu, dan mereka telah tenang, biha, dengannya, dengan kehidupan dunia ini atau dengan dunia ini. Walladzina, dan orang-orang yang hum, mereka, an, dari atau terhadap ayatina, ayat-ayat kami, ghafilun, orang-orang yang lalai atau melalaikan. Jadi orang-orang yang lalai itu kalau kita merujuk melihat KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini mana ini? Ya. Lalai, ya, lalai. Lalai itu kurang hati-hati. Itu di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu keterangannya begitu. Dua, tidak mengindahkan, lalai, tidak mengindahkan kewajiban, pekerjaan, dan sebagainya. Pegawai negeri yang melalaikan tugasnya, ya, dihukum oleh atasannya. Anggota TNI Polri yang tidak mengindahkan instruksi komandannya, ya dikeplai atau disuruh push up. Ya. Kurang hati-hati atau tidak mengindahkan. Yang ketiga, lengah. Lalai itu lengah. Yang lain mengatakan ada arti lalai tapi bukan itu. Lalai itu ada bermakna juga tali yang ada di kapal atau perahu. Wah, ini yang tidak biasa kita kenal, ya. Nah, arti yang pertama tadi. Jadi orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan mereka ridho dengan kehidupan dunia dan tenang dengan dunia ini, dan orang-orang yang mereka terhadap ayat-ayat kami lalai, yang kalau terjemah Kementerian Agama, ya, oleh Kementerian Agama, ayat ini, ayat yang ke-7 ini diartikan seperti ini. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan liqa'ana, pertemuan dengan kami, waradu bil hayatid dunya, dan mereka merasa puas, merasa ridho dengan kehidupan dunia, wa ta'ma'annu biha, serta merasa tentram dengan kehidupan itu, kehidupan dunia itu. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Jadi ada ayat Al-Quran, tapi dia lalaikan, dia lupakan. Orang biasanya kalau melalaikan, itu melalaikan sesuatu yang dianggap nggak penting. Kalau orang menghadapi sesuatu yang penting, dia akan sungguh-sungguh. Akan sungguh-sungguh untuk mendapatkan yang dia anggap penting. Cari uang, penting, iya penting. Orang akan sungguh-sungguh cari uang. Cari jabatan, oh penting itu.
Makanya akan sungguh-sungguh mendapatkan jabatan itu dengan segala cara. Dengan segala cara kalau bisa mereka tempuh. Itu orang yang menganggap sesuatu yang penting. Kalau sesuatu oleh orang dianggap penting, dia akan sungguh-sungguh mengusahakannya. Tapi kalau dia anggap tidak penting, ya dia lalaikan, nanti aja. Kena. Gitu. Nah ini loh bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, pernyataan Allah di ayat yang ke-7 ini, innalladzina la yarjuna liqa'ana wa radhu bil hayatid dunya wa ta'ma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Terus bagaimana ini orang-orang seperti ini? Allah lanjutkan firman-Nya pada ayat yang berikutnya. Ulaika itulah mereka. Ulaika artinya itu. Kata tunjuk itu tapi untuk orang banyak. Itu tapi banyak itu. Itu. Nah, gitu loh. Dalam bahasa Arab tuh kata itu ada 6 macam. Itu untuk satu orang laki-laki, ya. Ada itu untuk satu orang atau satu benda, ada untuk satu orang atau 2 orang laki-laki, ada untuk banyak orang laki-laki. Ya. Terus ada yang untuk 1 orang perempuan, untuk 2 orang perempuan, dan untuk banyak perempuan. Itu beda. Itu bahasa Arab tuh. Kata itu saja 6 wajah, 6 bentuk. Ya ini contohnya ulaika. Itu kalau untuk 1 zalikal kitab, zalikar rajul, itu orang itu. Zalikal kitabu, itu kitab. Kalau ini, kalau untuk orang banyak, untuk banyak orang, ulaika itulah mereka, ma'wahum, ma'wa tempat tinggal, tempat menetap, tempat pengungsian, hum mereka, an-nar adalah neraka. Jadi tempat tinggalnya, tempat pulangnya, tempat menetapnya neraka. Ini Pak, hanya gara-gara tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Jadi kita ini ya jangan takut mati. Kita ini enggak takut mati aja mati kok. Takut mati juga akan mati sama. Mestinya yang kita takuti bukan matinya, tapi keadaan saat matinya. Jangan sampai saat matinya naudzubillahi min syarri dzalik, keadaan kita saat sedang tidak baik-baik saja. Itu yang kita takutin. Alias su'ul khotimah. Yang kita harapkan itu mati dalam keadaan baik, husnul khotimah. Mati bersama orang-orang yang baik-baik gitu. Doanya juga begitu. Wa tawaffana ma'al abror, dan wafatkanlah kami beserta orang yang baik-baik gitu. Ya ini Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan mereka ridho atau puas senang dengan kehidupan dunia dan mereka tenteram, tenang dengannya, dengan kehidupan dunia ini, dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami, mereka itulah yang tempat mereka adalah neraka bima kanu yaksibun. Kementerian Agama mengartikan ayat yang ke-8 ini. Ulaika ma'wahumun nar, mereka itu tempatnya di neraka. Padahal kata-kata di sini dalam ayat ini enggak ada. Ulaika itu mereka, ma'wahum
tempat mereka, an-naru neraka. Terjemah aslinya begitu aja. Tapi untuk dipahami oleh orang Indonesia, makanya tim penerjemah ya, para ulama yang sudah bermusyawarah untuk mengindonesiakan bahasa Al-Qur'an ini menerjemahkannya, mereka itu tempatnya di neraka bima kanu Ya benar ya, bima kanu yaksibun, karena apa yang telah mereka lakukan. Bima dengan sebab apa, yang kanu adalah mereka, yaksibun. Ini loh, bima dengan apa, maksudnya dengan sebab apa yang kanu mereka adalah yaksibun. Mereka adalah waktu di dunia yaksibun, mereka selalu mengusahakan. Jadi orang-orang yang ridho dengan kehidupan dunia, mencukupkan dengan kehidupan dunia dan tidak memerlukan akhirat, itu artinya orang tidak mau ketemu dengan Allah. Kita semua ini kepengen ketemu sama Allah. Kita semua ini secara tak sadar atau sadar, kita ini orang-orang yang sedang menunggu pertemuan dengan Allah. Nah, kita berharap saat kita bertemu dengan Allah itu keadaan kita berada di puncak yang baik, di puncak kebaikan kita. Jangan di tempat pas lagi down, mati, naudzubillah min dzalik, jangan ya. Nah, mari kita lihat apa kata ulama tentang ayat-ayat ini tadi. Kalau kemarin sudah diterangkan tentang liqaumi yattaqun ya, dengan beberapa ayat dalam surat Yunus juga ada nanti di ayat 101. Terus di ayat surat Saba ya, ada juga ayat yang ini yang kemarin itu Pak, yang ayatnya bunyinya yang kemarin tuh Pak, yang di ayat ke-6 itu loh ya. Ayat yang ke-6 itu yang tadi kita bahas kemarin itu kan Allah Ta'ala berfirman, inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun. Sesungguhnya di dalam pergantian malam dan siang dan pada apa yang Allah telah ciptakan di langit dan di bumi, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Itu Imam Ibnu Katsir membawakan beberapa dalil dari ayat lain yang semakna atau senada dengan ayat ini. Antaranya surat Saba ayat 9 ini. Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas samai wal ard, dan seterusnya. Apakah maka mereka tidak melihat kepada apa yang ada di depan mereka dan apa yang di belakang mereka, berupa langit dan bumi. Langit dan bumi apa mereka tidak pernah perhatikan sih? Kalau kamu lihat itu, langit itu sampai Allah banyak bersumpah dengan langit. Was-samaa'i dzatil buruj, was-samaa'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq. Ya, was-sama' demi langit, was-samaa'i wat-tariq demi langit dan demi tariq. Torik bukan torik anaknya Lina. Torik bintang itu artinya ya. Itu kan Allah banyak bersumpah dalam Al-Quran menyebut langit. Itu sumpah Allah itu sesuatu yang harus kita perhatikan. Semua yang dijadikan oleh Allah sebagai sumpahnya dalam Al-Quran itu sesuatu yang penting. Itu harus kita perhatikan. Nah, demikian juga ini. Manusia itu apa? Mereka tidak melihat di belakang, di depan dan di belakang mereka langit dan bumi dan seterusnya. Bahkan di dalam surat Ali Imran Allah Ta'ala berfirman yang sering kita baca ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab. La ayatin, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah, liuli bagi orang yang mempunyai
al-albab, pikiran, bagi orang yang punya pikiran, orang yang berakal sehat. Kalau akalnya rusak ya enggak. Ya, ini albab ini artinya al-uqul. Ulil albab, ulil uqul, yang punya akal, akal sehat tapi bukan akal binatang. Bukan akal kebinatangan, akal manusia yang sehat. Ya, di dalam percintaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang ada tanda kekuasaan Allah itu bagi orang yang mempunyai akal. Nah, itu lalu Allah pada ayat yang ke-7 dan 8 ini berfirman, ya, innalladzina la yarjuna, sesungguhnya orang-orang yang mereka tidak mengharapkan, tulisan dalam ayat Qur'annya la yarjuna, mereka tidak mengharapkan. Maknanya kata Ibnu Abbas la yakhafuna, orang-orang yang tidak takut. Nah, gitu. Innalladzina la yarjuna, sesungguhnya orang-orang yang tidak takut liqa'ana, pertemuan dengan kami. Pertemuan dengan kami adalah pertemuan dengan Allah bil ba'tsi, dengan adanya hari kebangkitan nanti, ba'dal mauti, sesudah kematian. Atau wa yuqalu, dikatakan menurut tafsir lain oleh para ulama, la yakhafuna itu maksudnya la yukiruna bil ba'tsi, mereka tidak mengikrarkan kepada hari kebangkitan, tidak mempercayai kepada hari kebangkitan ba'dal maut. Itu menurut tafsir Ibnu Abbas. Menurut tafsir Jalalain juga seperti ini, sama. Saya tidak tulis di sini karena sama. Nah, dalam tafsir yang lain, tafsir Al-Baghawi, diterangkan oleh Imam Al-Baghawi, innalladzina la yarjuna liqa'ana. Tadi cuma sampai la innalladzina la yarjuna gitu di tafsir Ibnu Abbas, ya toh, diputus sampai di sini. Ya, terus liqa'ana diterangkan sendiri. Nah, pada tafsir Al-Baghawi yang kitab tafsirnya kemarin saya dibelikan oleh Pak Haji Agan dan Bu Haji Aminah, ya, ringkasannya. Jadi yang ada yang biru-biru ini aja. Padahal tafsirnya kan aslinya panjang lebar, diringkas, enak. Oh, jadi cepat kita memahami. Enggak usah bahasa yang lain-lainnya, karena yang penting di sini nih, ya. La innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, maksudnya kata Imam Al-Baghawi, orang-orang yang la yakhafuna iqabana, tidak mengharap pertemuan dengan kami, maksudnya tidak takut siksaan kami. Wala yarjuna, dan mereka tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, maksudnya tidak mengharapkan sawabana, balasan kami. Perhatikan, ini penting ini. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, itu maksudnya sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pahala dari kami. Karena dia tidak mengharapkan pahala dari kami, dia bekerja, dia hidup, beramal, bekerja, berbuat, tidak mengharapkan pahala dari Allah. Dia tiap hari bekerja, beramal, yang dia harapkan dunia. Kerja apa saja dia sibuk, ngapain aja dia, yang dia harapkan 1 duit, 2 jabatan. Itu aja sudah. Itu orang-orang yang disebut oleh Allah itu, yaitu orang-orang kayak gitu modelnya. Nah, kita jangan begitu. Kita boleh cari duit, boleh, tapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk tidak mengharapkan balasan dari Allah. Kita cari uang itu dalam rangka menjalankan perintah Allah. Cari uang itu loh Pak, yang tiap hari kita lakukan. Itu kita menjalankan perintah Allah itu. Ayatnya sering dibaca di majelis ini. Sering dibaca suratnya ketika mengimami. Nabi Muhammad SAW mengimami sholat Idul Fitri, Idul Adha. Itu loh. Apa namanya? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, ketika sudah dipanggil untuk sholat Jumat, maka bersegeralah kalian menuju kepadanya dan tinggalkanlah semua urusan jual beli. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui.
Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Fa idza qudiyatis sholatu, maka apabila sudah diselesaikan salat itu, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, carilah rezeki Allah. Jadi kita cari duit, niatkan itu sebagai ibadah. Sebelum keluar rumah kita berdoa dulu. Bujur-bujur nih. Berdoanya bujur-bujur, jangan asal lalu, jangan secara otomatis, jangan. Saya mau keluar nih. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yuj'ala alayya. Terus udah jalan kita. Naik mobil atau naik sepeda motor atau naik sepeda atau naik kuda, mau naik kendaraan apa aja lah. Naik, bismillahirrahmanirrahim, naik. Begitu duduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni as'aluka fi safar, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana wa tawi'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli wal mal. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandor wa su'il munqalabi fil ahli wal mal. Kalau aku saya tambah lagi. Allahumma inni asta'idzu hadhihi sayyarata bika minasyaitonir rajim wa min kulli syarrin mimma khalaqta minal jinni wal insi wal hayawan wal sajari wal hajari wal matori wal syamsi wal nari wal warrihi wa min kulli syarrin mimma khalaqta. Ya Allah, jagalah, aku mohon kepada Engkau, aku minta perlindungan kepada Engkau mobil yang saya naiki ini ya Allah, dari gangguan kejahatan setan dan dari gangguan kejahatan semua makhlukmu yang berupa manusia, yang berupa jin, yang berupa pohon-pohonan, yang berupa tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan, yang berupa hewan-hewan, matahari, api, angin, ya, dan sebagainya, aku sebut semuanya yang buruk-buruk. Karena kita sering lihat ada orang parkir di bawah pohon, pohonnya jatuh. Nah, mobil baru beli, kejatuhan pohon, Pak. Oh, rembek lah. Nah, itu. Aku bujur-bujur berdoa itu. Ya, jadi gitu, Pak. Kita cari uang itu ibadah itu. Boleh cari uang, sangat boleh. Cari uang yang banyak kalau perlu. Kalau bisa dapat banyak, usahakan yang banyak. Tapi ingat, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Tetaplah ingat kalian semua kepada Allah yang banyak ingatnya ketika mencari uang. La'allakum tuflihun, agar kalian semuanya beruntung. Dapat duit di dunia, dapat pahala di akhirat. Nah, beruntung. Dapat jabatan di dunia, menang pilpres, dapat pahala di akhirat. Jangan menang pilpres tapi masuk neraka. Karena apa? Curang. Nah, atau ketika sudah jadi presiden menipu rakyatnya. Tuh. Nabi mengatakan siapa yang menipu kami, dia bukan dari golongan kami. Jadi siapa yang menipu rakyat itu bukan golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah kembali sini ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, maksudnya sesungguhnya orang-orang yang tidak takut
terhadap siksaan kami, karena dia tidak berharap akan ketemu dengan Allah. Menurut dia hidup ini ya cari uang kok yang penting kok. Ngaji gini gak penting, ini ngapain itu? Mau habis-habisin waktu aja. Keluar duit malahan, sedekah. Jadi ngapain itu? Mereka tidak mengharap, tidak takut kepada azab kami, dan tidak mengharap ini wala yarjuna sawabana, tidak mengharap balasan kami, pahala. Mereka hidup tidak untuk mencari pahala, untuk mencari duit, fulus. Terus di sini diterangkan kenapa ahli tafsir ada yang mengatakan, menerangkannya layar juna itu layakhofuna. Kenapa? Karena ar-roja war-roja, kata-kata yarjun fi'il mudhari' marjun berasal dari isimnya itu ar-roja. Ar-roja war-roja itu yakunu menjadi, bisa menjadi bimakna, dengan makna al-khauf, takut, wa tama, dan mengharap. Toma, sangat mengharapkan. Tamak, bahasa Indonesianya tamak. Sesungguhnya orang-orang yang tidak tamak kepada pertemuan dengan kami, sesungguhnya orang-orang yang tidak tamak mendapatkan pahala kami. Artinya kita jadi orang-orang yang tamak, tapi tamak terhadap pahala dari Allah. Makanya kalau ada kesempatan beramal soleh, mau kita ngaji semangat. Kalau nggak ngaji susah, sedih. Gitu, mestinya begitu. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, yaitu tidak takut siksaan kami atau tidak mengharapkan pahala kami, waradu bil hayati dunya, dan mereka ridho dengan kehidupan dunia. Yang dimaksud dengan ridho dengan kepada kehidupan dunia menurut tafsir Ibnu Abbas, ikhtaru ma fil hayati dunya alal akhirah. Orang-orang yang mereka ikhtaru, lebih memilih, mereka memilih ma fil hayati dunya, apa yang ada dalam kehidupan dunia, mereka lebih mementingkan, lebih memilih alal akhirati, daripada urusan akhirat. Mereka lebih memilih urusan dunia daripada urusan akhirat. Jadi kalau ada waktu ini mau saya pakai untuk ngaji, apa untuk nunggu orang ini. Aku udah janjian sama orangnya akan kesini ba'da subuh, mau ngasih duit. Ngasih duit sudah janji, sudah dari kemarin. Tapi di saat yang sama, ini ngaji, aku waktu yang ngaji nih. Nanti aku ngaji, orangnya datang, aku nggak ada, dia pulang. Pikiran kita kan begitu biasanya. Iya toh? Iyalah, ngaku aja lah. Padahal berkali-kali saya mengalami, kalau kita mendahulukan Allah, yang dunia tidak akan hilang. Begitu kita mengalahkan Allah, kita akan kehilangan akhirat. Meskipun yang kita harapkan dunia ini dapat, tapi kehilangan sesuatu yang lebih utama. Ini orang-orang yang lebih memilih kehidupan dunia atas akhirat, atau badalal akhirata liingkarihim laha, orang-orang yang menukar akhirat, ya. Menukar dalam pengertian bahasa Indonesia loh, bukan menukar pengertian di sini. Ya. Membeli, bukan. Menukar, mengganti akhirat liingkarihim laha, karena keingkaran mereka kepada akhirat. Mereka mengingkari akhirat, enggak ada. Itu kan ada ibu-ibu yang pidato itu. Enggak ada itu akhirat itu. Enggak ada. Kok kayak mereka ngomong kayak tahu-taunya ada, mana enggak ada. Tahu itu karena Allah yang ngasih tahu kok, gimana Bu? Itu ya. Nah, atau dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan fakhtaruha wa amilulaha, orang-orang yang radu bil hayati dunya, mereka ridho kepada kehidupan dunia adalah orang-orang yang mereka memilih dunia, wa amilulaha, dan mereka beramal untuk dunia. Ini orang yang dicela oleh Allah ini. Hidupnya tidak mengharapkan pahala dari Allah, hidupnya tidak takut kepada azab dari Allah. Dia tidak takut karena dianggap enggak ada kok, makanya dia tidak takut. Dia tidak percaya kok, tidak yakin bahwa akhirat dengan segala macam apa yang ada di sana, mereka enggak yakin ada kok. Makanya mereka abaikan, karena dianggap enggak ada.
Nah, itu orang-orang yang seperti itu. Karena mereka rodu bil hayati dunia, ridho dengan kehidupan dunia, yakni lebih memilih dunia daripada akhirat. Mereka mengganti akhirat mereka dengan dunia, lebih memilih dunia daripada memilih akhirat, sehingga mereka beramal untuk dunia. Ini yang dimaksud dengan kalimat warodu bil hayatud dunya. Watma'annu biha, dan mereka tenang dengannya. Watma'annu, dan mereka merasa tenang biha dengannya, yaitu rodu biha, mereka ridho dengan dunia, atau sakanu ilaiha, mereka merasa tenang kepada dunia. Sakanu ilaiha, sama antara tafsir Jalalain dengan tafsir Al-Baghawi ini sama. Ini watma'annu biha, yakni sakanu ilaiha. Jadi orang-orang yang merasa tenang dengan dunia, yang kalau nggak punya duit gelisah. Waduh, gimana nih ya, gak ada duit. Pernah guru saya bercerita, beliau punya sahabat, teman lah, punya teman, bukan sahabat, punya teman yang beliau kenal, ngomong sama beliau, Ustadz, saya ini Ustadz ya, gak tenang rasanya kalau setiap hari tidak memegang uang 20 juta. Lapor begitu sama ustadz saya, diketawain dia. Ya Allah, ya Rahman, 20 juta itu banyak loh Pak. Sehari itu Pak, iya, sehari saya nggak pegang 20 juta itu rasanya ini gelisah hati saya ini. Kita ada pegang 20 ribu aja, ada orang pegang 20 ribu aja udah tenang. Ada makhluk Allah nih, manusia-manusia ini yang punya 50 ribu aja sehari, sudah tenang dia. Ya, kalau sehari 50 ribu, sebulan berapa? Nah, kalau dia hidup sendiri kan cukup, tapi kalau dengan keluarganya, bini 1, anak 3, ya nggak cukup. 50 ribu sehari untuk makan orang 5, nggak cukup. Nah kalau sudah dalam keadaan seperti itu, minta kepada Allah, ya Allah, ini anak saya ini Engkau yang kasih ya Allah, kasih rezeki ya Allah, kasih uang mereka ini ya Allah. Gimana caranya sih ya Allah, kasih cari uang itu gimana caranya ya Allah, saya kada tahu lagi ya Allah, gitu. Begitu loh Pak, minta sama Allah, jangan malu-malu, nggak ada yang dengar kok, cuma sampai sendiri yang dengar. Ya, minta kepada Allah. Ya, jadi saya ulangi, sesungguhnya orang-orang yang ridha dengan innalladzina la yarjuna liqa'ana warodu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina, dan orang-orang yang mereka dari ayat-ayat kami, terhadap ayat-ayat kami. Yang dimaksud dengan ayat-ayat kami menurut tafsir Ibnu Abbas adalah an muhan ayatina, maksudnya an Muhammadin alaihi salatu wassalam wal Qur'ani. Mereka orang-orang yang terhadap Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran, atau ayatina adalah dalaili wahdaniyatina, dalil-dalil kemahaesaan kami yang kami tunjukkan kepada manusia di langit dan di bumi. Atau dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan min adillatina, dari dalil-dalil yang kami kemukakan kepada manusia. Dalil tadinya petunjuk. Petunjuk yang kami tunjukkan kepada manusia itu ada langit, ada bumi, ada gunung, ada hewan-hewan segala macam. Itu kami semua yang menciptakan itu. Mereka yang terhadap ayat-ayat kami ghafilun, mereka lalai. Ini ghafilun diartikan oleh tafsir Ibnu Abbas jahiduna, mereka lalai maksudnya jahidun, mereka menentang. Jadi orang yang lalai kepada ayat-ayat Allah adalah orang yang menentang, itu tafsir Ibnu Abbas. Atau tarikuna laha, mereka meninggalkan ayat-ayat kami. Ada Al-Quran enggak pernah dibaca, enggak pernah dipelajari. Awas, hati-hati loh. Orang-orang yang walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang mereka lalai dari ayat-ayat kami, yakni menentang ayat-ayat kami atau meninggalkan ayat-ayat kami, atau tarikunan nadzara fiha, mereka meninggalkan memandang padanya, memandang ayat kami. Atau ghafiluna, mereka lalai, yaitu maksudnya layak tabirun, mereka tidak mau mengambil ibarat, atau diartikan mu'ridun oleh Imam Al-Baghawi. Orang yang lalai dari ayat-ayat kami maksudnya orang-orang yang mu'ridun, berpaling dari ayat-ayat kami.
Kata Allah, ulaika ma'wahumun nar. Mereka itu tempatnya adalah neraka. Itu. Terus apa di belakangnya bunyinya? Ulaika ma'wahumun nar. Terus bima kanu yaksibun. Ada keterangan di Ibnu Abbas dan lain-lain yang bagus-bagus di belakang ini, tapi karena panjang kita sambung besok pagi insya Allah. Ya, sampai sana dulu untuk hari ini. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.